Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, solat bukan sekadar gerakan fisik 5 kali sehari. Ia adalah tiang agama, penopang seluruh bangunan keimanan seorang muslim. Jika tiang ini kokoh, seluruh amal akan berdiri tegak. Tetapi bila ia roboh, amalan lain runtuh bagai rumah tanpa fondasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, pembatas antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim. Kata pembatas menunjukkan bahwa solat bukan ibadah biasa, melainkan garis demarkasi yang jelas antara iman dan kufur. Bayangkan sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Setiap rakaat, setiap sujud, adalah langkah di atas jembatan itu. Ketika seseorang dengan sengaja memutuskan untuk tidak menyeberanginya, ia sebenarnya sedang menolak undangan Robnya. Tidak heran bila para ulama menilai meninggalkan solat sebagai dosa besar yang paling berbahaya setelah kekufuran. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak ada amalan dalam agama yang bila ditinggalkan menjadikan seseorang kafir selain solat. Namun realitas zaman ini memprihatinkan. Banyak orang yang terhanyut kesibukan dunia, pekerjaan, bisnis, hiburan, bahkan sekadar rasa malas. Mereka berkata, nanti saja, masih panjang umur. Atau, saya capek, besok saja qadha. Padahal waktu solat yang hanya beberapa menit dibandingkan 24 jam sehari adalah nikmat yang seharusnya kita syukuri. Allah menurunkan azan 5 kali sehari sebagai panggilan cinta. Setiap hayya ala shalah adalah undangan penuh kasih dari Sang Pencipta agar hambanya mendekat. Meninggalkan solat bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi pengkhianatan terhadap perjanjian tauhid. Kita mengucap la ilaha illallah, mengakui tiada Tuhan selain Allah, namun menolak perintah paling utama dari Tuhan yang kita akui. Itu sebabnya ancamannya sangat berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, perjanjian antara kami dan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Renungkan pula dampak spiritualnya. Tanpa solat, hati menjadi gelap, akhlak kian rapuh. Solat adalah pembersih jiwa. Setiap takbir memutus kesombongan, setiap rukuk menundukkan ego, setiap sujud mengingatkan bahwa kita berasal dari tanah. Ketika solat diabaikan, dinding pengingat itu runtuh. Tidak heran jika dosa lain mudah menyusup. Karena itu, bab pertama ini adalah seruan peringatan dan kasih sayang. Kita diajak menyadari bahwa solat bukan beban, tetapi anugerah. Ia adalah hakikat hidup seorang muslim, komunikasi langsung dengan Rob semesta alam. Sebelum membahas azab demi azab yang menanti orang yang meninggalkan solat, mari kita tegakkan kembali kesadaran bahwa solat adalah jembatan keselamatan. Setelah memahami kedudukan solat, kini kita melangkah ke ancaman pertama yang paling dekat, azab kubur. Begitu ruh keluar dari jasad, pintu taubat tertutup. Bagi orang yang meninggalkan solat, siksaan dimulai sejak detik pertama ia dimasukkan ke alam barzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan pemandangan mengerikan dalam peristiwa Isra, Mikraj. Aku melihat kaum yang kepalanya dihancurkan dengan batu. Setiap kali dihancurkan, kepalanya kembali seperti semula, lalu dihancurkan lagi. Mereka itulah orang-orang yang berat melaksanakan solat wajib. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa kepala? Karena kepala adalah pusat kesadaran dan tempat sujud. Saat di dunia ia enggan menunduk pada Robnya, di alam kubur ia dipaksa tunduk melalui pukulan tanpa henti. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menegaskan, siksaan ini sesuai dengan dosa mereka. Kepala yang seharusnya digunakan untuk sujud, kini menjadi objek azab. Azab kubur bukan hanya rasa sakit, ia juga kesendirian, kegelapan, dan kesesakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki tekanan. Seandainya seseorang selamat dari tekanannya, niscaya Sa'id bin Mu'adz akan selamat. Hadis riwayat Ahmad.
Jika seorang sahabat besar pun merasakannya, bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat? Alam barzah adalah awal perjalanan akhirat. Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa baik di sana, maka ia akan baik setelahnya. Barang siapa buruk di sana, maka setelahnya hanya kebinasaan. Bagi yang meninggalkan sholat, kuburannya menyempit, tulang-tulang saling bertaut, dan malaikat datang dengan pukulan menyakitkan. Firman Allah, dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangan dan wajah mereka sambil berkata, rasakanlah siksa neraka yang membakar. Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Setiap azan yang pernah diabaikan seolah menjadi cambuk bagi malaikat. Setiap rakaat yang ditinggalkan berubah menjadi batu yang menghantam kepala. Tidak ada penolong. Tidak ada tunda waktu. Dunia telah selesai. Disinilah letak ngeri azab kubur. Awal yang menentukan akhir. Siapa yang selamat di kubur, insya Allah selamat di akhirat. Siapa yang binasa di sini, perjalanan berikutnya lebih berat. Maka, sahabat, sebelum terlambat, mari periksa kembali sholat kita. Apakah kita sering menundanya, melalaikannya, atau bahkan meninggalkannya? Ingatlah bahwa azab kubur tidak mengenal kompromi. Setiap detik yang kita sia-siakan di dunia bisa menjadi batu yang menghancurkan kepala kita kelak. Jika azab kubur belum cukup menakutkan, maka ancaman berikutnya jauh lebih dahsyat, neraka sakar. Ini adalah hukuman akhir bagi orang yang mengabaikan sholat hingga akhir hayat tanpa tobat. Sakar adalah nama salah satu lapisan neraka yang disebutkan Al-Quran dengan jelas. Allah berfirman, apakah yang memasukkan kalian ke dalam sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran Surat Al-Muddatsir ayat 42-43. Ayat ini menegaskan bahwa penyebab utama masuk sakar adalah meninggalkan sholat. Tidak disebutkan dosa lain lebih dulu. Betapa sholat adalah penentu keselamatan atau kebinasaan. Neraka sakar memiliki sifat yang menggetarkan. Tidak menyisakan apapun. Api sakar melumat daging dan tulang tanpa ampun. Tidak membiarkan siapapun. Semua yang pantas masuk akan disambut tanpa pengecualian. Penjaganya malaikat yang keras dan tegas. Mereka tidak pernah lelah dan tidak mengenal belas kasihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di neraka ada lembah yang disebut lembah penyesalan. Seandainya gunung dijatuhkan ke dalamnya, niscaya meleleh seperti lilin karena sangat panas. Lembah itu disediakan bagi orang yang meninggalkan sholat wajib. Hadis riwayat Tabrani. Bayangkan, panas dunia yang kita anggap menyiksa hanyalah satu bagian dari 70 kali lipat panas neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, api kalian ini hanyalah satu dari 70 bagian panasnya api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Manusia yang paling kebal api pun tidak akan sanggup menahannya. Dalam banyak riwayat, sakar digambarkan memiliki lidah api yang mengejar penghuninya. Ketika mereka berteriak meminta pertolongan, para penjaga hanya berkata, rasakan panasnya sakar yang tak pernah padam. Tidak ada air, tidak ada naungan, hanya api yang menyala-nyala. Mengapa ancaman ini begitu keras? Karena meninggalkan sholat bukan sekadar dosa pribadi. Ia adalah penolakan terhadap kerajaan Allah. Seorang yang menolak sholat sama saja berkata, aku tidak butuh engkau, wahai Rob. Padahal setiap napasnya adalah pemberian Allah. Itu sebabnya balasannya setara dengan pengkhianatan paling besar. Namun, di balik kerasnya ancaman, Allah tetap membuka pintu harapan. Sebelum ruh berpisah dari jasad, taubat selalu diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat, dan membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat, hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Artinya, selama kita masih hidup, masih bisa sholat,
masih bisa sujud, maka sakar bisa dijauhi. Solat adalah tiket keselamatan yang paling utama. Bahkan jika sebelumnya kita lalai bertahun-tahun, satu tobat tulus disertai komitmen menegakkan solat akan diampuni. Maka, jangan menunggu besok. Neraka sakar tidak menunggu. Hari ini juga, tegakkan solat. Ajak keluarga, sahabat, dan tetangga. Jangan biarkan satu rakaat pun terlewat tanpa alasan syar'i. Ingat, ayat Al-Mudatsir tadi tidak memberi ruang tawar. Sakar menanti orang yang meninggalkan solat. Setelah melewati kubur dan ancaman neraka sakar, perjalanan manusia berlanjut ke sebuah panggung maha luas, padang mahsyar. Inilah hari di mana seluruh makhluk, dari nabi hingga manusia paling hina, dikumpulkan tanpa busana, tanpa alas kaki, tanpa harta. Tiada satupun rahasia yang dapat disembunyikan. Matahari didekatkan sejauh 1 mil. Panasnya menembus kulit, daging, dan tulang. Keringat manusia menggenang sesuai kadar amalnya. Ada yang sebatas mata kaki, lutut, pinggang, bahkan menenggelamkan seluruh tubuh. Orang yang meninggalkan solat akan mendapat kehinaan yang tak tertandingi. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang meremehkan solat akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama Karun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Nama-nama itu bukan sembarang manusia. Mereka adalah simbol kesombongan, kezaliman, dan kekufuran. Artinya, orang yang meninggalkan solat akan disamakan derajatnya dengan para tiran yang menentang Allah. Bayangkan, tubuh yang dahulu gagah kini compang-camping, diseret di hadapan jutaan makhluk. Wajah mereka hitam legam, mata terbelalak penuh ketakutan, mulut terkunci, hanya hati yang menjerit. Malaikat menyeret dengan rantai besi, menempatkan mereka di barisan orang yang melalaikan perintah Tuhan. Tak ada pembela, tak ada advokat, tak ada hakim selain Allah yang Maha Adil. Di padang ini pula, catatan amal dibagikan. Bagi yang meninggalkan solat, lembaran amal penuh dengan tanda hitam. Ketika mereka memohon keringanan, tidak ada jawaban. Allah berfirman, apakah yang menyebabkan kamu masuk sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan solat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Jawaban itu menjadi saksi abadi di hadapan seluruh umat manusia. Lebih menakutkan lagi, waktu di mahsyar terasa sangat panjang. Sehari di sana setara 50.000 tahun dunia. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Tak ada bayangan pohon, tak ada atap, hanya terik matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Dan salah satunya adalah orang yang hatinya selalu terikat pada masjid. Tetapi bagi yang meninggalkan solat, tidak ada naungan. Mereka dibiarkan terbakar terik, tenggelam dalam keringat sendiri. Hinaan ini bukan sekadar penderitaan fisik. Ia adalah penyingkapan aib spiritual. Semua orang melihat jelas bahwa mereka adalah orang yang selama hidup menyepelekan solat. Apa yang dahulu ditutup rapi kini dibuka di hadapan halayak. Inilah azab moral yang lebih pedih daripada siksaan badan. Setelah melalui padang mahsyar, tibalah keputusan final, penghantaran ke neraka jahanam. Ini adalah azab keempat, tempat kembalinya orang yang dengan sengaja meninggalkan solat tanpa tobat. Jahanam adalah neraka yang paling sering disebut Al-Quran. Api yang menyala-nyala, angin panas bercampur asap hitam, dan penjaga yang tak mengenal iba. Allah berfirman, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Quran Surat Al-Maun ayat 4-5. Jika yang lalai saja diancam, apalagi yang sengaja meninggalkan? Dalam ayat lain disebutkan, maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 60.
Para ulama menafsirkan bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja termasuk dalam ancaman ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di dalam jahanam ada lembah yang jika gunung dijatuhkan ke dalamnya akan hancur lebur. Lembah itu disediakan untuk orang yang meninggalkan sholat dan menunda-nunda waktunya." Hadis riwayat Tabrani. Api jahanam tidak sama dengan api dunia. Panasnya 70 kali lipat. Besi yang meleleh di dunia hanya sekejap, sedangkan di jahanam, daging dan tulang dibakar, tumbuh kembali, lalu dibakar lagi, terus-menerus. Penghuni jahanam diseret dengan rantai sepanjang 70 hasta. Mereka dilempar ke jurang yang sangat dalam. Saat berteriak meminta minum, yang datang hanyalah hamim, air mendidih yang ketika mendekati wajah membuat kulit rontok. Ketika meminta makanan, yang diberikan adalah zakum, pohon berduri yang bila dimakan merobek kerongkongan. Mengapa siksaan ini begitu keras? Karena meninggalkan sholat adalah bentuk penolakan paling nyata terhadap kekuasaan Allah. Sholat adalah tiang agama. Merobohkannya sama dengan menghancurkan seluruh bangunan keimanan. Tidak ada dosa ritual yang lebih berat. Namun, sebelum ruh terpisah dari raga, pintu ampunan tetap terbuka. Allah berfirman, "Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Selama masih hidup, kita dapat kembali, menegakkan sholat, dan memohon ampun. Di balik seluruh ancaman yang telah disebut, Allah selalu membuka pintu rahmat. Bab terakhir ini adalah cahaya harapan. Tidak peduli seberapa lama kita meninggalkan sholat, pintu tobat masih terbuka selama nyawa belum di tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini menjadi pelita bagi siapapun yang ingin kembali. Tobat memiliki 3 syarat utama: menyesali perbuatan, berhenti total, dan bertekad tidak mengulang. Untuk dosa meninggalkan sholat, para ulama menambahkan syarat keempat: segera menegakkan sholat dengan istiqomah. Tobat tidak sah jika kita masih menunda-nunda kewajiban. Bagaimana memulai? Segera dirikan sholat 5 waktu meski belum sempurna. Allah menilai kesungguhan, bukan hanya kesempurnaan gerakan. Kadar sholat yang ditinggalkan menurut pendapat mayoritas ulama, sambil memperbanyak sholat sunnah sebagai pelengkap. Perkuat iman dan ilmu. Pelajari makna bacaan sholat agar hati hadir, bukan sekadar gerakan. Bangun kebiasaan. Gunakan alarm. Ajak keluarga saling mengingatkan. Jadikan sholat sebagai pusat jadwal harian, bukan sebaliknya. Selain itu, memperbanyak istighfar, sedekah, dan amal kebaikan dapat menjadi penutup dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan satu sujud penuh ikhlas bisa menutup bertahun-tahun kelalaian. Yang tak kalah penting adalah mengajak orang lain. Sholat adalah kewajiban kolektif. Ketika kita menegakkan dan menyebarkan semangat sholat, pahala kita mengalir setiap kali orang yang kita ajak menunaikannya. Ingatlah, Allah tidak butuh sholat kita. Kitalah yang butuh sholat untuk menenangkan jiwa, menolak bala, dan menjadi tiket keselamatan akhirat. Jadikan sholat sebagai titik balik. Jangan menunggu datangnya kematian, karena ajal sering datang tanpa isyarat. Akhirnya, semoga kita semua termasuk golongan yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat tepat waktu, sempurna wudunya, khusyuk dan rukunya, akan diangkat bersama para nabi, syiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah kemenangan sejati. Alhamdulillahirobbil ngalamin.
Semoga kisah peringatan tentang dahsyatnya ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat ini menjadi cermin untuk kita semua. Jangan tunda lagi. Mari kita tegakkan sholat sebagai tiang agama dan jalan keselamatan dunia akhirat. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar kami terus semangat menghadirkan konten Islami yang penuh hikmah. Bagikan, share video ini ke keluarga, teman, dan grup WhatsApp. Semoga menjadi amal jariah ketika orang lain tersentuh untuk kembali menunaikan sholat. Dan tentu saja, subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kajian dan cerita inspiratif berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Allah merahmati setiap langkah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan meneguhkan hati kita dalam ibadah hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.